Selamat pagi saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan. Sungguh kita bersyukur karena Tuhan mengizinkan kita untuk kembali menerima berkat-berkat-Nya di hari Jumat 26 Mei 2023 lewat renungan yang berjudul Ketika Badai Menerbangkanmu. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai 36. Yang akan kita baca sekarang adalah kitab Nabi Yeremia pasal 18 ayat 4. Demikian bunyinya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara-saudara, ada sebuah puisi yang menceritakan tentang seekor burung yang diterbangkan oleh angin yang begitu besar. Burung itu tersapu dari sebuah negeri berumput hijau dan berbatu-batu, di mana ia biasanya tinggal dan menikmati kesenangan dunianya. Burung itu berusaha mati-matian untuk bisa kembali ke tempatnya semula, tetapi usahanya sia-sia. Akhirnya ia pun menyerah. Dan ia berpikir bahwa angin badai sedang membawanya pada kematian. Tetapi ternyata angin badai itu membawanya ke suatu tempat yang begitu cerah. Ada padang rumput yang hijau dan hutan yang luas. Berapa banyak di antara kita yang seperti burung tersebut di atas? Banyak kali kita menentang atau melawan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Kita mengira bahwa ketika hidup kita dibawa melalui lautan, maka segalanya sudah berakhir dan tidak ada harapan lagi. Sampai pada akhirnya kita mengerti bahwa ternyata angin badai yang menerbangkan kita itu kadang-kadang dipakai Tuhan untuk membawa kita ke tempat yang lebih baik. Firman Tuhan senantiasa mendorong kita untuk memuji Dia dan bersyukur di tengah-tengah badai yang mengamuk. Kita harus selalu meyakini bahwa jika kita setia padanya, maka pada waktunya nanti dan dengan caranya sendiri, Allah akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Kita semua pasti sangat paham akan kisah hidup Yusuf. Yusuf tidak pernah berpikir bahwa ia akan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Perlakuan kakak-kakaknya yang telah memasukkannya ke dalam sumur dan kemudian menjualnya kepada orang asing tentu saja telah menorehkan rasa sakit dan luka yang dalam di hatinya. Tetapi Yusuf adalah orang yang beriman. Bagai seorang aktor yang terus mengikuti skenario yang sudah ditentukan baginya, ia terus mengarahkan imannya kepada Allah dan menjalani kehidupan yang diperhadapkan kepadanya. Yusuf tidak memberontak. Dia tidak mencari cara untuk melarikan diri dari masalahnya. Ia juga tidak berencana untuk membalas dendam kepada kakak-kakaknya yang begitu tega memperlakukannya dengan begitu kejam. Ia bisa melihat rencana besar bagi keluarga dan bangsanya. Seperti yang ia katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian pasal 50 ayat 20. Saudara-saudaraku, adakah di antara saudara yang mengalami perubahan dalam hidup saudara sehingga membuat semuanya menjadi tidak seperti biasanya? Jangan takut atau khawatir dengan adanya perubahan yang saudara alami, karena hidup kita ini ada dalam tangan Penjunan Agung yang selalu berusaha membentuk kita menjadi semakin indah dan mulia di hadapan matanya. Kalau saat ini kita merasa sedang diterbangkan badai ke tempat yang kita tidak inginkan, percayalah akan kasih dan pemeliharaan Allah.
karena Ia akan membuat segalanya menjadi indah. Seandainya ada di antara saudara yang saat ini sedang mengalami perubahan-perubahan yang membuat semuanya itu terlihat tidak menyenangkan, lalu saudara mulai putus asa, kecewa, berontak. Ingatlah saudara, semua yang diizinkan Tuhan itu untuk kebaikan kita. Dia sedang menata hidup kita supaya kita siap untuk suatu kehidupan yang lebih berharga, lebih berarti, lebih indah daripada kehidupan yang lalu. Berserahlah kepada Tuhan, ucapkan syukur, jangan kecewa, tapi percayalah kepadanya. Jangan putus asa, tetap teguh dalam iman dan pengharapan kepada Yesus. Dan lebihlah mengasihi Dia, karena Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan Dia selalu merencanakan hari depan yang penuh pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami rindu Engkau mengajari kami terus-menerus agar kami dapat melihat kebaikan dan rencana-rencana besar di balik semua yang kelihatannya buruk di mata kami. Engkau mengetahui segala sesuatu, dan aku mempercayai Tuhan yang akan memberikan kepada kami jalan keluar, dan hasil yang kami akan nikmati adalah suatu kemuliaan yang besar bagi nama Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tanamkanlah dalam hati dan pikiran kita bahwa perubahan-perubahan yang sedang Tuhan kerjakan semata-mata untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Selamat bekerja, selamat menikmati penyertaan dan berkat Tuhan. Amin.